Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ismi Latifah. Saya dari kelas SPSIC 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang entrepreneur dalam Quran Surat Al-Quraish ayat 2. Dan yang kedua, yaitu mengenai zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. So, let's get started. Poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu bunyi Quran Surat Al-Quraish dan Quran Surat At-Taubah ayat 103. Poin kedua yaitu saya akan menjelaskan kandungan ayat Quran Surat Al-Quraish ayat 2 beserta tafsiran para ulama, dan kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 103 dengan beberapa tafsiran para ulama. Dan poin yang ketiga, saya akan menjelaskan hubungan Quran Surat Al-Quraish ayat 2 dengan entrepreneur, dan hubungan Quran Surat At-Taubah ayat 103 dengan zakat dan fungsinya sebagai sosial ekonomi. Di dalam Quran Surat Al-Quraish ini yang lebih menjelaskan tentang entrepreneur itu di Al-Quran Surat Al-Quraish ayat 2. Namun saya akan melafazkan Quran Surat Al-Quraish mulai dari ayat 1 sampai dengan 4. Bunyi Quran Surat Al-Quraish ayat 1 sampai dengan 4 sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlata syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Quran Surat Al-Quraish ayat 2 ini lebih berkaitan kepada entrepreneur. Jadi yang saya sebutkan, ila fihim rihlata syita'i was-shaif, dan kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, apa isi kandungan ayat Quran Surat Al-Quraish ayat 2 ini? Yaitu salah satunya bentuk peringatan Allah kepadanya. Jadi yang pertama, Allah itu telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada penduduk Quraisy. Nah, maka dari hal tersebut seharusnya wajib bagi mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang Quraisy itu biasanya melakukan perjalanan untuk perdagangan pada musim dingin ke negeri Syam dan Yaman, dan sedangkan pada musim panas ke kota Taif, Mekah, dan Asia. Kemudian tafsir dari Quran Surat Al-Quraish ayat 2, saya ambil tafsir Ibnu Katsir, yang artinya tadi yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah lam dalam permulaan ayat surat Al-Quraish ayat 2 ini menunjukkan makna ta'ajub. Jadi ta'ajub di sini seakan-akan disebutkan bahwa kagumlah kamu dengan kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka. Dalam hal tersebut Ibnu Jarir mengatakan bahwa menurut kesepakatan kaum muslim. Jadi kedua surat ini merupakan surat yang masing-masing berdiri sendiri dan berpisah dari yang lainnya. Nah, kemudian poin selanjutnya, hubungan Quran Surat Al-Quraish ayat 2 ini dengan entrepreneur di sini apa? Nah, jadi meski Quran Surat Al-Quraish di sini kan berbicara tentang kebiasaan perjalanan niaga suku Quraisy. Namun kalau saya cermati, jadi surat Quraish ini mengandung banyak hikmah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, terutama di dalam bidang ekonomi. Jadi Quran Surat Quraish ini mengajarkan kita berbagai macam strategi dalam melakukan perdagangan.
terutama perdagangan luar negeri. Materi yang selanjutnya yaitu tentang zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 ini sangat berhubungan dengan apa itu zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi. Apa bunyi Quran surat At-Taubah ayat 103 ini? Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah kamu untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian apa sih kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 103 ini? Jadi yang pertama itu kewajiban mengambil zakat untuk mensucikan jiwa, mengembangkan dan mendapatkan keberkahan harta. Yang kedua, apa kandungannya? Mengeluarkan zakat merupakan bukti kejujuran seseorang atas pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kandungannya yaitu dalam menilai perbuatan baik orang lain, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang untuk mengeluarkan zakat. Doa Rasulullah SAW adalah syafaat dan menimbulkan ketenangan. Nah, kemudian tafsir dari Quran surat At-Taubah ayat 103 ini saya ambil dari tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Ambillah wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar doamu lagi Maha mengetahui amal perbuatan dan niat mereka. Dan yang kedua yaitu tafsir Jalalain, yaitu ambillah sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa atau rahmat bagi mereka. Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran taubat mereka diterima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang terakhir, hubungan Quran surat At-Taubah ayat 103 sendiri dengan zakat apa? Menunjukkan bahwa setiap kaum muslimin itu wajib menunaikan zakat. Dikhususkannya kitab kepada Rasul dalam hal ini bukanlah berarti menunjukkan kekhususan hukum bahwa zakat hanya terhadap Rasul yang menariknya. Karena banyak hukum-hukum syara' berlaku yang mana kitabnya itu kepada Rasul. Nah, hal ini karena Rasul adalah orang yang menyerukan risalah Allah dan sebagai penjelas apa yang dimaksudnya, maka didahulukan penyebutannya supaya jalan bagi umat dalam syariat agama ini sesuai dengan jalan yang ditempuhnya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.